Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Perarakan Masuk, Puji Syukur 464. Pada perayaan Ekaristi ini kita berdoa bagi Pastor John Rantegala yang merayakan ulang tahun kelahiran. Juga kita mengenang dan mendoakan Oma Heni Mailoa yang 1 tahun lalu dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kita. Dan kita bawa kepada Tuhan segala harapan dan juga permohonan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Yesus yang lahir sebagai manusia dibesarkan oleh ibu bapanya, yaitu Santa Maria dan Santo Yosef.
Sebagai keluarga kecil sederhana, mereka hidup dan tinggal di Nazaret. Keluarga mereka adalah keluarga tukang kayu. Mereka adalah keluarga kudus yang dihadirkan Allah bagi kita semua, terutama Tuhan Yesus boleh hadir, sabda menjadi daging, firman menjadi manusia. Kita rayakan pesta keluarga kudus ini seraya memohon berkat dari Allah untuk keluarga kita masing-masing, orang tua, ayah, ibu, anak-anak, cucu, cicit, opa dan oma, agar semua mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan Allah beserta kami dan memberikan berkat melimpah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan cinta kasih, perhatian, dan memberi dorongan tanggung jawab kepada tiap-tiap anggota. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati anugerah hidup di dalam rumah-Mu dengan penuh sukacita. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya Ia teguhkan. Siapa saja yang menghormati bapanya, ia memulihkan dosa. Dan siapa memulihkan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Siapa saja yang menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya. Dan apabila bersembayang, niscaya doanya akan dikabulkan. Siapa saja yang memuliakan bapanya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaknya engkau tetap memaafkannya. Jangan menghina dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditujukan kepada Bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya akan diperhitungkan sebagai sili atas segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. menikmati hasil jeripayamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Hendaknya kamu saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah sabda Tuhan.
Kristus menguasai hatimu. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, selamat sore. Seberapa banyak kita yang ikut misa ini datang dengan pasangan dan anaknya? Tidak usah angkat tangan ya. Kita tidak sedang mengabsen. Mengapa saya bertanya demikian? Karena momen perayaan liturgi gereja hari ini spesial untuk keluarga. Dan secara istimewa kita merayakan pesta keluarga kudus. Hari Minggu sesudah Natal oleh gereja selalu dirayakan sebagai pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Kita semua hadir di sini untuk mempersembahkan anggota keluarga kita pada penyelenggaraan ilahi. Semata-mata sederhana, supaya Allah yang menjadi manusia, sabda yang menjadi daging dalam rupa seorang anak kecil yang kita saksikan di kandang Natal ini, menganugerahkan berkat yang diterima oleh Yusuf dan Maria juga kepada kita. Saudari dan saudara, keluarga kudus Nazaret adalah keluarga yang istimewa. Mengapa istimewa? Di dalam keluarga kecil ini Tuhan Yesus lahir, bertumbuh dan berkembang, kemudian menunaikan tugasnya untuk menyelamatkan kita semua. Kita tahu bersama ada pepatah yang berbunyi,
buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Keluarga Nazaret menunjukkan bahwa pepatah tadi benar adanya. Yesus bertumbuh, berkembang, dan kemudian menjadi pribadi yang luar biasa karena ia bertumbuh dan berkembang dalam keluarga yang luar biasa. Ada Bunda Maria, ada Bapak Yosef yang pasti mendidik Yesus dengan cinta dan kasih yang luar biasa. Inilah keluarga kudus Nazaret. Dan dari keluarga ini kita dapat memperoleh beberapa poin permenungan. Pertama, saudari dan saudara, keluarga adalah bagian dari rencana Allah sejak awal mula manusia diciptakan. Kitab Sirak bacaan pertama mengingatkan kita bahwa keluarga bukan sekedar ikatan darah. Walaupun pertama-tama memang keluarga adalah tentang ikatan darah. Keluarga adalah rencana Allah untuk membentuk manusia dalam kasih dan iman. Kasih dalam keluarga terwujud melalui penghormatan dan pemuliaan satu sama lain. Secara sangat spesifik, Sirak dalam bacaan pertama menegaskan bahwa setiap anggota keluarga wajib untuk menghormati orang tua. Karena menghormati orang tua sama dengan memuliakan Allah. Jadi kalau tidak menghormati orang tua, sebaliknya menghina Allah. Penghormatan kepada orang tua terutama di masa-masa tua dan dalam kelemahan serta keterbatasannya adalah perwujudan iman yang nyata. Keluarga adalah sekolah iman yang pertama. Karena di dalam keluargalah setiap pribadi, setiap anak menemukan bagaimana iman diakui, diungkapkan, dirayakan, dan diwujudkan. Iman yang baik dan benar serta militan selalu lahir dari keluarga yang menempatkan iman di atas segalanya. Maka tidak salah pada bagian awal tadi saya bertanya, seberapa banyak kita yang datang misa ini datang bersama dengan keluarga, dengan pasangan serta putri, cucu, dan cicit. Kalau mungkin ada kesibukan itu lain hal. Tetapi mari kita supaya senantiasa membangun kebiasaan pergi gereja sama-sama, duduk di dalam gereja sama-sama. 6 tahun saya di pedalaman di Toraja bertugas, selalu ada pemandangan menarik kalau pergi misa. Entah di pusat paroki, entah di stasi. Dulu saya melayani 36 gereja. Kalau datang misa, mereka datang sama-sama. Bapak ibu suami istri baku bonceng. Tapi masuk gereja duduknya masing-masing. Yang dipersatukan Allah diceraikan oleh bangku gereja. Ya kita ketawa, tetapi inilah kenyataan. Pernah ada yang saya tanya, kenapa tidak duduk dengan pasangan? Minta maaf, dalam bahasa Toraja dijawab saya, antama lebangora si kaloli, pastor. Artinya kenapa kita harus pergi ke sana kemari, selalu harus bersama? Pilihan tak menikah. Bagaimana ceritanya? Iman yang kuat, yang baik dan benar selalu lahir dari keluarga yang menempatkan iman di atas segalanya. Yang kedua, saudari dan saudara, keluarga kudus bukanlah keluarga yang tanpa masalah. Sejak awal Injil bercerita tentang bermacam ragam masalah yang muncul seputar kelahiran Yesus. Ancaman bahaya dari Herodes. Karena itu mereka mengungsi ke Mesir. Mereka kembali dari Mesir, Yusuf takut dengan penggantinya Arkelaus. Maka ia kembali ke Nazaret dan tanpa mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Dan kalau kita membaca Injil lebih ke belakang lagi, 3 penulis Injil, Matius, Markus, dan Lukas menuliskan tentang Maria, seorang gadis sederhana, mengandung sebelum resmi sebagai istri dari Yusuf. Dan ini bukan sebuah situasi yang mudah pada saat itu dan juga tentunya pada saat ini. Kita tahu bersama ketika ada seorang gadis yang hamil di luar perkawinan, dia akan menjadi cibiran. Dia akan dihakimi secara sosial, ditolak, bahkan mungkin dinilai membawa aib, kemudian diberi hukuman yang sering berat. Namun disinilah kehendak Allah bekerja. Pada titik inilah ketaatan Maria dan Yusuf bekerja. Mereka taat pada kehendak Allah. Mereka memilih percaya
kendati sama sekali tidak paham, tidak mengerti sepenuhnya rencana Allah. Allah tidak memilih keluarga yang sempurna untuk Dia kuduskan. Allah memilih keluarga yang tidak sempurna untuk Dia kuduskan. Mengapa? Karena tidak satu pun dari kita manusia ini yang sempurna. Dan dalam ketidaksempurnaan itulah Allah menguduskan kita. Dan pengudusan itu terjadi pertama di dalam keluarga. Terjadi ketika bapak ibu, suami istri mengasihi dan mencintai, menghormati satu dengan yang lain. Kekudusan keluarga Yusuf dan Maria tidak berarti bahwa mereka bebas dari masalah, tetapi mereka setia berjalan bersama Tuhan dalam masalah. Saudari dan saudara, yang ketiga, keluarga kudus mengajarkan kepada kita tentang kasih dan pengampunan. Bacaan kedua dari surat Paulus yang sering dijadikan bacaan dalam misa-misa perkawinan, kepada kita diajarkan belas kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Semua keutamaan ini sangat nyata dan diuji di dalam keluarga. Di dalam keluarga, seorang ayah belajar mengampuni anak-anaknya, seorang bapa mengampuni istrinya, seorang istri belajar mengampuni suaminya. Karena kita belajar bersabar dan kita belajar mengasihi, bukan karena pasangan, orang tua, atau anak-anak kita sempurna, melainkan karena mereka adalah bagian dari hidup kita. Bapak ibu ketika menikah kan sudah membacakan di dalam gereja, didengar lagi satu gereja, saya memilih engkau Baco sebagai istri, suami, Baco kan laki-laki ya, sebagai suami saya mau mengasihi engkau, mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kira kapan kalau sudah dikatakan itu janji, ya setelah itu segala sesuatu selesai? Tidak. Padahal pada saat janji itu disebutkan, nah baru kelihatan semuanya. Maka ketika kanonik saya tanya, seberapa besar kau kenal itu calonmu? 100%, saya bilang bote. Karena apa? Biasanya kalau pacaran itu segala yang indah dikasih lihat, betul atau tidak? Nanti kalau sudah menikah, aneh paing, ya. Belajar pengampunan, kesabaran, dan kelembutan di dalam keluarga. Yang keempat, keluarga kudus mengajarkan tentang kesetiaan dalam hal-hal kecil. Kekudusan keluarga tidak ditunjukkan dengan peristiwa besar, mukjizat besar, tetapi melalui kesetiaan dalam pelayanan satu sama lain setiap hari. Doa-doa bersama. Ya. Adakah waktu di dalam keluarga kita berdoa bersama? Ataukah semua sibuk dengan kegiatan masing-masing sehingga lupa untuk mengambil barang 1 jam atau bahkan kurang dari itu 30 menit untuk duduk bersama di hadapan Allah dan merayakan syukur atas cinta yang Tuhan sudah hadirkan di dalam keluarga. Saudari dan saudara, Nazaret, tempat asal keluarga kudus, adalah tempat yang sederhana dan tidak terkenal. Namun di sanalah Yesus bertumbuh dalam kasih, ketaatan, dan kebijaksanaan. Di hari pesta keluarga kudus ini, mari kita meneladan Yesus, Maria, dan Yosef. Yosef adalah laki-laki pendiam yang taat dan bertanggung jawab. Maria adalah gadis sederhana yang setia dan penuh iman. Yesus adalah anak yang bertumbuh dalam ketaatan dan kasih orang tuanya. Maka dari itu, kita meneladan kekudusan mereka, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka setia di dalam Tuhan yang adalah kesempurnaan itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Keluarga Maria dan Yusuf di Nazaret telah dipilih Allah sendiri bagi putranya. Maka marilah berdoa untuk semua keluarga kita, keluarga di paroki kita, serta keluarga besar seluruh umat Allah. Marilah mengatakan kepada Allah Bapa kita, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja, Ibu kami yang penuh kasih sayang, ya Bapa, semoga gereja menjadi ibu dan tempat berlindung bagi semua anaknya yang jauh maupun yang dekat. Semoga gereja selalu terbuka bagi semua orang dan semua kebutuhan. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang tua kami yang menyayangi kami, ya Bapa, semoga cinta kasih mereka lembut dan kuat. Semoga mereka menuntun kami kepada segala sesuatu yang baik dan menolong kami untuk mempedulikan orang lain serta untuk membaktikan diri bagi Allah dan sesama manusia. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi anak-anak kami, ya Bapa, semoga kami memahami anak-anak kami, menanam nilai-nilai Kristiani dalam hati mereka, dan menolong mereka untuk berkembang seperti Allah menghendakinya. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua keluarga kami, ya Bapa, semoga kami bersatu dalam Tuhan dengan kasih yang bersedia mendengarkan dan melayani sesama, dan mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terungkapkan. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para orang lanjut usia dan jompo dalam keluarga-keluarga kami, ya Bapa, semoga kami selalu menyambut mereka di rumah kami dan membuat mereka merasa kerasan dan dihargai. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga-keluarga yang terpencar-pencar atau berantakan karena perang, alasan politik, atau karena tempat kerja yang terlalu jauh, ya Bapa, semoga cinta kasih mereka mampu mengatasi segala rintangan. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga besar bangsa kami, ya Bapa, semoga kami tidak terpecah belah oleh ambisi golongan, sukuisme, atau pertentangan politik, melainkan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik dengan saling menghargai dan bertindak adil. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga kami tidak hidup bagi diri kami sendiri saja, melainkan semoga kami dan keluarga-keluarga kami terbuka satu sama lain dan terbuka untuk kepentingan masyarakat umum. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia, teristimewa Angkong Yogyoklong dan Oma Heni Mailoa, maupun mereka yang kami kenangkan dan kami bawa dalam perayaan ini. Ya Bapa, semoga kelahiran putra-Mu di tengah-tengah kami di dalam dunia ini membawa keselamatan bagi kami
yang masih bersiarah, dan juga bagi saudara-saudari kami yang meninggal dunia. Terimalah mereka di dalam keabadian dan anugerahkanlah keselamatan bagi mereka. Semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa. Kita persembahkan kepada Allah permohonan dan intensi dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, berkatilah keluarga-keluarga kami dan tanah air kami, serta persatukanlah semua putra-putrimu dalam keluarga besar gerejamu. Itulah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umat-Mu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umat-Mu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kepadamu kami persembahkan kurban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati,
semoga berkat doa Santa Perawan Maria, Bunda Allah dan Santo Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saling memberikan salam damai. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 424. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah mengalami suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 27-28 Desember 2025 akan saling menerimakan sakramen perkawinan Darmawan Cipta Wijaya dengan Cecilia Selvi Mago, pengumuman ketiga. Kursus persiapan perkawinan diliburkan selama 3 kali pertemuan dan akan kembali berjalan pada Sabtu 10 Januari 2026. THS-THM Ranting Andalas mengadakan kegiatan Santa Claus sampai dengan tanggal 11 Januari 2026 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Segera daftarkan anak Anda dan tunggu kedatangan kami di rumah, bahkan di sekolah kalian. Untuk info lebih lanjut silakan menghubungi Sekretariat Paroki. Misa tutup tahun diadakan pada Rabu 31 Desember 2025 pukul 8 malam. Misa Hari Raya Bunda Allah, Maria Bunda Allah disertai dengan misa awal tahun diadakan pada Kamis 1 Januari 2026 pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Seksi Sosial, Depas dan Pastor Paroki Kristus Raja Andalas mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan sumbangan berupa uang tunai dan sembako, pakaian dan lain-lain yang telah kami bagikan kepada umat Andalas yang sangat membutuhkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, diberikan rejeki dan kesehatan. Donatur bunga untuk perayaan Misa Natal dan Tahun Baru, Yuanardi Layandi Rp2.220.000, keluarga Jo Arun Simon Rp2.500.000, Ibu Linda Rp5.000.000, NN Rp500.000, Rp50.000, Rp1.000.000, Rp500.000 dan Rp5.000.000. NN donatur hias gedung gereja dan kandang Natal. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 20-21 Desember 2025
Rp17.762.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp10.797.000. Kolekte gereja misa malam Natal dan Hari Raya Natal Rp47.543.000. Kolekte pemeliharaan gereja misa Natal Rp26.061.000. Kolekte misa arwah Rp516.000. Amplop Advent Rp15.632.000 sebanyak 228 lembar amplop. Gerbu bulan Desember Rp794.000. Sumbangan dari NN Rp1.000.000, JSM Rp1.500.000, Idawati Rp500.000. Sumbangan kandang Natal dari NN Rp10.000.000. Sumbangan Natal dari Charles W Rp1.000.000, NN Rp1.500.000 dan Rp5.000.000. Sylvia Mago Rp1.500.000, Margaret Rp2.000.000, Liliana Chandra Rp500.000, Sylvia Twinesa Graciela Haryono, Jamie Haryono Rp3.500.000, Surya Perkasa Teknik Rp1.000.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Puji syukur 644. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, Kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah